Oke. Selanjutnya Mas Febri, silakan Mas Febri. Kita mau nanya nih gimana ngejual Batam nih. Silakan dengan Ima. Masih di mute Mas Febri. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Pak Tendi, terima kasih. Buat BP Batam juga terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan menjadi narasumber ya. Pada hari ini sebenarnya ada dua bos saya nih di forum ini. Ada Pak Andika, Ketua DPD Asita Kepri, saya sekjennya. Ada Pak Irfan, Presiden IMA Chapter Batam, saya VP untuk Tourism. Dan kebetulan juga di BTB, Batam Tourism Promotion Board, BTPB, saya juga di unsur penentu kebijakan bersama Pak Rahman Usman, saya juga sebagai sekretarisnya. Jadi semua terkait pariwisata. Jadi mungkin ada beberapa slide yang tadi ditampilkan, ada yang terbaru, tapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dari perspektif marketing, ya. Judul mungkin Mbak Helga mungkin bisa ditampilkan ininya saya, karena tadi kelihatannya belum ada yang masuk ke situ, ya. Mohon maaf sebelumnya kalau ini saya rangkum semalam, terus saya lihat beberapa tadi belum ada. Jadi yang saya mau sampaikan adalah di FGD pengembangan destinasi wisata untuk optimalisasi aset BP Batam ini, itu urgensi menentukan positioning pariwisata Batam agar bisa menciptakan destinasi yang sesuai. Nah, ternyata memang menuju quality tourism, ya. Menuju quality tourism, tidak lagi hanya quantity tourism seperti sebelumnya atau mass tourism. Baik, next. Jadi ini dasarnya kembali tadi juga mungkin sudah disebutkan secara umum banget, tapi saya mau masuk coba bahwa pariwisata Indonesia ini dibangun 4 pilar. Ini undang-undang yang bicara, itu ada industri pariwisatanya, ada destinasi pariwisatanya, ada pemasaran. Nah, di sini peranan dari BTPB dan IMA juga, dan kelembagaan kepariwisataan. Next. Nah, masing-masing ini ya dilihat, saya mengambil satu poin ya, dari beberapa poin yang kita bisa masuk. Batam ini posisinya sebagai apa gitu ya. Tadi Pak Tendi juga di awal juga menyampaikan bahwa kita harus punya sesuatu yang harus berbeda dengan para kompetitor kita. Nah, sebagai destinasi pariwisata, sebagai suatu sistem, salah satu pilar dari pariwisata di Indonesia ini ada jadi pembangunan destinasi pariwisata, ada pemberdayaan masyarakat, ada pembangunan daya tarik wisata. Nah, saya ambil satu pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Ya, yang ada sekarang saya lihat belum terpadu dan berkesinambungan. Berkesinambungan ini dalam arti juga kaitannya dengan sustainable tourism, ya. Apa yang sudah disiapkan oleh BP Batam saat ini, misalnya dengan perencanaan untuk tempat olahraga terpadu, saya lihat sudah menuju ke sana. Tapi sekali lagi, untuk membangun fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan, kita perlu dulu duduk menyepakati positioning Batam ini di pariwisata ini sebagai apa, ya. Nah, pertama itu dari sisi destinasi harus ada pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Next. Halo, next. Nah, ini masuk kedua, jadi dua hal saja dari 4 pilar ini yang saya mau coba sampaikan, kaitannya saya sebagai pelaku pariwisata juga dan dari IMA. Ya, jadi untuk pemasaran pariwisata itu ada 4 aspek: kemitraan pemasaran pariwisata, pasar wisatawannya, promosinya, dan citra pariwisatanya. Nah, yang saya masukkan dengan positioning di sini, pengembangan citra pariwisata sebagai salah satu pembangunan pemasaran pariwisata nasional. Jadi salah satu yang dikembangkan ya, jadi pengembangan pasar wisatawan, pengembangan citra pariwisata. Nah, pengembangan citra pariwisata ini yang kaitannya dengan positioning tadi. Batam ini mau didengar, dilihat, diingat sebagai apa untuk pariwisatanya. Oke, next. Ini kelembagaan, ini urusannya pemerintah ya.
ada SDM, ada organisasi kepariwisataan, di situ ada Asita misalnya, ada PHRI dan sebagainya. Next. Lanjut saja. Yang ini. Nah, industri pariwisata juga sebagai bagian dari pilar tadi, ada 13 usaha pariwisata yang menurut undang-undang itu menopang industri pariwisata itu sendiri, ya. Next. Selanjutnya. Nah, ini yang 13 usaha pariwisata tadi, termasuk diantaranya daya tarik wisata, ya. Next. Selanjutnya, nah di sini, ini poin saya nih, memang kalau jadi yang terakhir ini agak repot mengatur waktunya nih. Baik, kita dari IMA melihat sebenarnya apa yang harus dipasarkan dan bagaimana pemasaran itu bekerja, ya kan? Marketing itu, pemasaran itu adalah tentang bagaimana membawa ya customer yang profitable. Jadi dia bawa duit dan dia mau spending lebih banyak dan lebih lama. Ya, jadi profitable customer action. Jadi duitnya ada, ya mampu, dan actionnya adalah lebih lama. Nah, tapi bagaimana kita, ya kalau di sini companies, tapi Batam, ya sebagai satu kesatuan sistem, bisa meletakkan produk pariwisatanya di customernya, ya, dan memang akhirnya dibeli dan orang mau datang, kan itu, ya. Nah, jadi menjadikan marketing itu menjadi sebuah peran dari mulai awal, apa nih kebutuhannya, sampai akhirnya bagaimana feedback, yang datang banyak atau tidak, kenapa tidak datang dan sebagainya, itu digarap dalam skop marketing. Jadi kalau di Batam sekarang sudah ada misalnya Batam Tourism Promotion Board, ini adalah board ya, ini bagian daripada upaya bagaimana memasarkan Batam sebagai sebuah destinasi, sebagai sebuah produk. Next. Selanjutnya. Nah, seperti yang dibilang tadi oleh Pak Teni juga, jadi ketika kita mau menjual Batam ini, kita harus memilih yang memang menjadi keunggulan kita. Nah, untuk itulah makanya menjadi penting yang namanya positioning Batam. Batam ini mau dikenang, diingat, dipandang sebagai apa dalam pariwisata. Jadi kita bergerak ya, kalau ada 3 lingkaran itu, apa yang customer mau, pelanggannya, turis mau, apa yang Batam punya dan baik ya, yang kita punya baik, dan apa yang kompetitor punya dan mereka juga lebih baik. Jadi kalau tadi misalnya Pak Tendi bilang, kalau soal belanja murah nanti Johor akan membuat juga tempat-tempat belanja yang murah. Nah, apakah kita akan bertempur di situ? Kita juga buat tempat yang murah, atau kita mengolah sesuatu, menampilkan sesuatu, menjual sesuatu yang menjadi kekuatan kita, ya. Jadi kita tidak bermain di losing zone atau di risky zone, tapi kita main di winning zone, ya. Next. Nah, jadi ini cara kerjanya, ya. Yang pertama itu bagaimana sebuah ide jadi sebuah produk atau jasa, ya. Produk apa pariwisata yang ada di Batam ini yang akan dijual, idenya apa, gitu ya. Ini teman-teman di BTB juga mengolah apa nih yang mau kita jual di Batam misalnya. Lalu, nah ini yang penting, untuk marketing itu, ya mereka melakukan riset. Jadi nggak sekedar bikin jual, tapi juga ada riset, ya, survei ke pasar dan menentukan mana ide-ide yang akhirnya memang visible, viable. Nah, disinilah nanti butuh masukan dari pelaku seperti Asita, seperti dari turisnya sendiri, dari pelaku pariwisata yang lain. Dan ya selanjutnya setelah usaha yang tadi ada riset dan sebagainya, muncullah produk pariwisata. Nah, inilah produk ini nanti yang bisa dipakai misalnya oleh BP Batam, aset yang mana yang akan dioptimalisasikan untuk mendukung produk ini, gitu ya. Nah, produk yang saya bilang tadi kaitannya dengan positioning Batam ini mau sebagai apa? Batam ini dikenal, diingat orang dan didatangi, kira-kira seperti itu. Next. Jadi pemasaran itu dimulai dengan riset, dengan penelitian, nggak sekedar buat terus jual, karena pada akhirnya banyak nanti akan keluar dana dan sebagainya yang tidak penting dan tidak perlu karena tidak diawali dengan riset kepada calon pelanggannya, kepada audiensnya. Setelah ada, jadi market risetnya, baru dibuat marketing strateginya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, yang menurut saya urgent adalah kita nih sama-sama menyepakati Batam ini mau diingat
dikenang, didatangi sebagai apa, ya. Next, baru kita upayakan secara terpadu upaya-upaya apa untuk memasarkan ini untuk menaruh positioning tadi di market, di turisnya gitu. Next. Nah, selanjutnya yang saya bilang tadi dari awal, jadi marketing ini semua siklus, jadi dari awal pembentukan produk sampai akhirnya ketika sudah jadi produknya dilempar ke audiens, ke market, lalu kita pilih bagaimana cara sampainya. Yang pasti tadi juga disebutkan ada masalah teknologi, juga memilih kan kalau ada namanya sales mission, ada yang namanya Femtrip yang seperti dibilang Pak Andika tadi, itu adalah bagaimana caranya menyampaikan pesan tadi, positioning tadi kepada calon turis yang akan datang ke Batam, ya. Nah, lalu juga menyiapkan serangkaian kegiatan yang akan dibuat untuk membuat turis kita, calon turis tahu Batam itu punya apa sih, ada apa sih di Batam, dan mereka tertarik untuk datang. Nah, itu yang paling penting. Dan setelah itu terjadi, ya, menerapkan channel apa, mulai dari offline dan online, ya, akhirnya terjadilah orang yang datang. Nah, dari situ juga akan ada yang namanya measuring. Sukses atau tidak, berhasil atau tidak, bisa diukur. Jadi prinsipnya adalah sesuatu yang bisa diukur, ya, ada ukurannya, bisa dikurangi atau ditingkatkan. Ya. Terakhir, next. Nah, ini contoh, misalnya sebuah positioning. Untuk Capri misalnya, contoh ya, ini ide saja. Misalnya Capri yang 96% laut dan 4% darat itu as a marine haven destination. Lalu misalnya Batam menjadi as a cultural hub, menjadi poros, menjadi pusat dari berbagai budaya yang bisa budaya Indonesia, Nusantara dari Sabang sampai Merauke, kita kumpulkan di Batam di sini, ya. Dan kita sampaikan ke dunia luar, ke wisatawan yang datang untuk menyaksikan itu, menikmati itu. Karena prinsipnya memang secara pariwisata ya 5A, ya diringkas jadi 3A, aksesibilitas Batam punya, yang namanya amenities Batam lengkap, yang namanya atraksi dan activities. Nah, ini yang harus dilengkapi salah satunya dengan destinasi wisata. Jadi misalnya kalau Batam as a cultural hub, salah satu aset dari BP Batam yang bisa dipakai, misalnya saya lihat tadi SPC itu ternyata asetnya BP Batam ya. Saya pikir sudah swasta atau sebagainya, tapi intinya sebuah tempat yang bisa menampung secara terintegrasi kegiatan budaya yang mulai dari sifatnya tradisional, jadi bisa open air, dan yang tertutup yang sifatnya tradisional campur modern. Misalnya sebuah panggung kesenian yang belakangnya ada layar besar yang misalnya ketika ada tari saman misalnya dari Aceh, belakangnya itu background pemandangan Aceh, destinasi wisata yang ada di Aceh misalnya seperti itu. Sehingga daerah-daerah lain di Indonesia yang ingin tempatnya dikenal bisa memanfaatkan itu untuk promosinya mereka juga. Jadi itulah misalnya yang bisa digunakan untuk mengoptimalisasi aset yang sudah ada. Saya yang benar sebenarnya, karena Batam ini salah satu competitive advantage yang tidak dimiliki oleh semua daerah lain di Indonesia adalah Batam punya 2 direct cross border, Singapura dan Malaysia. Jadi nggak hanya cuma orang Singapura dan orang Malaysia, tapi orang-orang dari seluruh dunia yang datang ke Singapura pun bisa di-attract untuk datang ke Batam. Tapi memang kita harus punya, kalau nggak yang terbaik, kalau nggak yang terbesar, kalau nggak yang terunik, sehingga orang mau datang dan berkunjung ke Batam dan stay longer, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, tapi intinya mari sama-sama dulu juga kita sepakati Batam ini positioningnya apa. Nah, ini mumpung masih ada waktu dalam masa rekonsiliasi dan sebagainya, kita punya waktu banyak kesempatan untuk berdiskusi, tapi dari saya, dari sisi marketing, Batam ini kalau menjadi misalnya sebuah cultural hub sangat berpotensi karena kita bergerak dari apa yang kekuatan yang kita punya. Mungkin Batam ini satu-satunya kota di Indonesia yang semua suku hampir ada di Indonesia ini, di Batam ini, dan mungkin kota yang paling banyak paguyuban daerahnya.
di Batam ini. Dan itu adalah potensi dan kekuatan yang bisa dijadikan sebuah kekuatan untuk pariwisata Indonesia ke depan. Dan mesti diingat bahwa cultural tourism itu bagian dari sustainable tourism, karena apa yang ditampilkan pada hari ini secara budaya ya itu bisa dinikmati oleh anak cucu ke depan. Seperti misalnya yang terjadi dengan Bali, budaya yang sudah ratusan tahun tetap bisa dinikmati sampai sekarang. Jadi kalau bicara sustainable tourism, cultural tourism paling cocok gitu ya. Nah, itu mungkin sementara dari saya karena waktunya juga memang terbatas. Mudah-mudahan bisa diterima. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Pak Tendi, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.